Bersama gue lagi Denji di sini di channel People P. Kita akan melihat ada berita apa atau ada cerita apa seminggu belakang atau beberapa hari ke belakang di Indonesia ataupun di luar negeri. Semoga dengan gue buat video ini bisa menambah pelajaran buat kita pribadi atau ada hal positif yang bisa diambil lah. Dan video ini dibuat hanya untuk hiburan, jangan baper dan jangan pernah percaya 100% dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Kemarin sempat rame stand up komedian yang maju ataupun yang pindah atau yang terjun ke dunia politik, yakni Marcel Widianto, yang mana dia mendeklarasikan diri dia akan maju di Pilkada 2024 nanti, tepatnya di kota Tangerang Selatan. Tak hanya Marcel Widianto, kini ada komedian lain, yakni Debbie Ceper, yang diduga akan maju jadi calon wakil wali kota di kota Jambi. Ini apalagi sih? Kok kayaknya lagi musim gitu, pindah-pindah profesi yang nggak sinkron, yang nggak selinier dengan ya fine-fine aja, cuman kan apakah bisa gitu ya kan? Ya kita realistis aja. Diketahui Debbie Ceper diduga akan maju sebagai calon wakil wali kota di kota Jambi pada periode 2024 sampai dengan 2029. Salah satu unggahannya di Instagram menunjukkan poster Debbie Ceper tampak mengenakan jas dan kopiah dengan tagline "Fisik tidak sempurna, kota Jambi yang harus sempurna". Sementara dalam unggahan lainnya, Debbie Ceper berpose sambil mengepalkan salah satu tangannya dengan tulisan "Siap menggerakkan aspirasi masyarakat Jambi". Pertama, gimana? Untuk keluarga Jambi, apakah setuju jika Debbie Ceper seandainya terpilih sebagai wakil wali kota? Ini adalah kesekian kalinya komedian yang berpindah atau yang ikut di dalam kontestasi politik di Indonesia. Bukannya salah, tidak. Setiap orang itu memiliki haknya, hak kebebasannya, asalkan tidak melanggar dengan undang-undang yang lainnya. Selain aturan-aturan tertulis seperti undang-undang, misalkan ada aturan-aturan lain yang memang tidak tertulis. Maksudnya adalah kapabilitas dia yang sebelumnya ia merupakan komedian, apakah dikira mampu untuk menangani banyaknya masyarakat Jambi atau masyarakat Tangsel, Marcel misalkan? Karena menjadi kepala daerah itu tidak mudah pasti. Ya, tapi itu bisa dibuktikan dengan banyaknya kepala-kepala daerah yang gagal atau banyaknya kepala-kepala daerah yang menyimpang dari jabatannya sebagai kepala daerah. Ini kali ini di Cina. Teknologi AI semakin berkembang. Seiring perkembangan zaman, teknologi AI ini semakin maju. Dan di Cina, teknologi AI dimanfaatkan oleh polisi dalam bentuk robot untuk memindahkan mobil yang parkir sembarangan. Ini kita bisa lihat. Ini sebuah robot. Yang luar biasa. Apa dampaknya jika teknologi-teknologi seperti AI atau dalam bentuk robot ini semakin berkembang, semakin maju, semakin bisa menggantikan peran-peran manusia pada hal-hal tertentu atau pada pekerjaan-pekerjaan tertentu? Dampaknya adalah banyak sektor atau banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak lagi dilakukan oleh manusia. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia itu bisa digantikan oleh teknologi tersebut atau oleh robot tersebut. Lalu apa selanjutnya? Lalu selanjutnya adalah bisa berkurangnya angka lowongan pekerjaan. Kemarin gue sempat baca juga ada robot yang bisa mengantarkan makanan dan minuman di sebuah bar atau restoran, ya kan? Jadi yang awalnya pekerjaan tersebut dibutuhkan manusia, misalnya ke 5 orang, dibuka lapangan pekerjaan untuk 5 orang, ini udah nggak ada lagi. Jadi ya udah pakai robot aja gitu. Ya mungkin ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya, tergantung dari sudut pandang mana yang akan kita pilih. Warga situ Bundo beli minyak goreng murah dengan syarat dimintai selfie dengan KTP. Ratusan ibu-ibu di desa Arjasa, kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berbondong-bondong membeli minyak goreng murah dengan harga 5.000 per liter pada Kamis tanggal 27 Juli 2024. Jauh lebih murah dari harga normal, yakni 15.000 sampai dengan 19.000.
Ratih 50 tahun, salah satu warga awal tidak curiga hingga dimintai foto KTP dan selfie yang menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan ini dilaporkan ke perangkat desa yang kemudian meminta penjual menghapus data yang sudah dikumpulkan. Kapolsek Arjasa menjelaskan bahwa penjualan tersebut berasal dari perusahaan swasta dan tidak memiliki izin. Dan meskipun bisa dipidana, warga sepakat untuk berdamai asalkan datanya dihapus. Kemarin data kita bocor, dihack, diambil. Dan belum ada penanganan yang tepat atau belum ada penanganan yang ampuh sampai saat ini gitu. Malahan usaha-usaha yang dilakukan oleh Kominfo itu belum maksimal ya, dengan anggaran yang besar. Dan ini ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan, yang tergiur dengan harga murah, mungkin harganya jauh lebih murah tapi diminta isyarat selfie dengan KTP. Itu kan bisa disalahgunain lah kalau kita yang emang paham, dan harusnya semua orang paham sih dengan hal itu. Semoga segera ditindaklanjuti dan tidak memakan korban. Belakangan ini lagi rame permasalahan Wanda Hara yang ikut kajian di acaranya Ustadz Anan Hataki, yang diketahui bahwa mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Wanda Hara ini adalah seorang laki-laki, ya seorang laki-laki yang memang ada kesehariannya apa disebutnya transgender mungkin ya kan. Wanda Hara ini adalah seorang laki-laki. Ini gue tampilin fotonya biar teman-teman bisa menilai sendiri. Jadi dia baru-baru ini mengikuti kajian Ustadz Anan Hataki. Ya tidak salah dengan mengikuti kajian tersebut gitu kan. Cuman yang menjadi masalah dan yang menjadi problem adalah ketika ia mengikuti kajian tersebut dan dia menggunakan cadar dan dia juga berada di saf para perempuan. Ini opini gue sebagai orang Islam atau pendapat gue sebagai seorang muslim itu salah karena ya lu laki gitu, lu Wanda Hara, lu laki, lu punya biji, lu punya batang, terlepas keseharian lu suka berdandan perempuan atau suka ala-ala perempuan dalam pekerjaan lo, dalam keseharian lo, tapi di Islam itu nggak ada kayak gitu. Itu bukan suatu hal yang bisa ditolerir, itu juga bukan suatu hal yang bisa dinormalisasikan. Ya lo laki, ya lo tetap laki, lo nggak bisa lo dengan lo menggunakan cadar atau karena keseharian lo banyak atau sering berpenampilan sebagai perempuan lalu di acara keislaman hal itu tidak berlaku. Lo Wanda Hara tetaplah seorang laki-laki, dan apa yang lo lakukan di kajiannya Hanan Ataki itu adalah sebuah kesalahan. Terlepas lo sudah menggunakan cadar atau apapun itu adalah sebuah kesalahan. Memang hidup di Indonesia ini seru gitu, asik, lucu, banyak kejadian-kejadian, banyak hal-hal yang kayaknya kok bisa terjadi gitu ya. Cuman ya balik lagi ke poin awal yang gue sampein di video tadi, bahwasanya kita harus bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya ataupun di luar negeri. Kita jadikan itu sebagai pelajaran, kita jadikan itu sebagai bekal untuk kehidupan kita yang akan datang. Mungkin sekian dulu video kali ini, berita-berita kali ini ataupun cerita-cerita kali ini. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan berita-berita ataupun cerita-cerita serupa, boleh tungguin video gue selanjutnya, karena konten seperti ini akan konsisten gue buat. Ambil yang bisa diambil, ambil nilai positif yang bisa diambil dari video ini, dan jangan percaya 100% dengan apa yang gue sampaikan di video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Oke, kita masuk ke berita yang pertama ya kan. Karena penting teman-teman untuk kita sebagai warga negara atau untuk kita sebagai warga negara ataupun sebagai pribadi untuk melihat atau membaca berita, mendengarkan berita atau cerita lalu kita ke kasus yang terakhir.